Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di video pembelajaran bersama Ibu Rininta Melati. Di video kali ini kita akan membahas kenapa sih kurikulum perlu berubah. Nah, yang pertama kita harus tahu nih konsep-konsep dalam kurikulum merdeka. Konsep yang pertama adalah pemahaman tentang kurikulum dan pembelajaran. Konsep kedua yakni murid sebagai pusat perkembangan dari kurikulum. Ya, adalah pembelajaran berdasarkan prinsip paradigma pembelajaran yang baru. Konsep terakhir adalah struktur pembelajaran yang mendorong murid merdeka belajar. Tapi, kurikulum itu apa sih? Kurikulum merupakan titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung dari perkembangan kurikulum. Kurikulum juga memiliki peranan dan juga fungsi loh. Contohnya di bidang budaya. Kurikulum dapat mewariskan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Selain itu, dapat mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan baik di masa sekarang maupun di masa depan. Serta dapat memilih sesuatu yang relevan dan kontekstual sebagai kontrol sosial. Nah, sekarang kita akan membahas tentang komponen dari kurikulum. Komponen pertama adalah tujuan yang tertulis dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003. Komponen kedua yaitu konten yang merupakan bahan ajar yang diberikan kepada peserta didik. Komponen selanjutnya adalah metode atau cara pengajaran, penyampaian materi, dan bimbingan untuk membentuk siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dan komponen terakhir adalah evaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan dari kurikulum dan keefektifan penerapannya pada lingkungan pendidikan. Tapi, kenapa sih kurikulum harus berubah? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus berkembang atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan di masa sekarang dan juga masa depan. Kurikulum harus berubah agar relevan dengan perkembangan zaman, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa dan agar mampu menyiapkan generasi masa depan. Jika dulu cita-cita seorang siswa adalah ingin menjadi guru, tentara, polisi, dan juga pilot, sekarang berubah dan ingin menjadi animator, gamer, YouTuber, dan influencer. Selain itu, guru juga harus memahami tren kehidupan siswa yang tergolong pada generasi Z dan Alpha, di mana menurut penelitian mereka sulit untuk dipisahkan dari media sosial. Keadaan seperti ini bisa dimanfaatkan oleh guru untuk meningkatkan pembelajaran seperti mengumpulkan tugas lewat aplikasi, latihan soal melalui Google Form, dan membuat video pembelajaran. Nah, selain itu kita juga dapat mewujudkan tujuan kurikulum baik dari pemerintah, orang tua, dan juga guru. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kurikulum harus berubah supaya sesuai dengan perkembangan zaman, apalagi teknologi semakin berkembang dan semakin maju. Lalu kenapa sih harus berubah? Nah, alasannya supaya relevan dengan perkembangan zaman, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa dan menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Lalu kurikulum yang baik itu gimana ya? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai pada zamannya. Juga kurikulum yang tidak mengekang dan memaksa semua sivitas akademika. Solusinya adalah dengan kurikulum merdeka. Kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Ciri-ciri kurikulum merdeka yang pertama, lebih fokus pada materi esensial.
Yang kedua, struktur kurikulum yang lebih fleksibel. Yang ketiga, tersedianya banyak perangkat ajar. Yang keempat, pembelajaran berbasis proyek. Dan yang terakhir adalah menjadikan peserta didik lebih bahagia. Terima kasih ya telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan semangat berproses untuk menjadi terbaik untuk peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.